Hah? Tersangka. Ini dikit begini. Duduk. Dugaan penyalahgunaan dana desa Ainena, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur SBT mengungkap fakta mencengangkan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diduga terpakai untuk foya-foya di tempat hiburan. Dana tersebut bahkan disebut berada dalam penguasaan tersangka selaku pejabat atau PJ Desa Ainena dan juga bendahara desa setempat. Untuk informasi selengkapnya mengenai hal ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, selamat siang. Siang, rekan Alinda. Baik rekan, bagaimana kronologi dana desa Ainena yang seharusnya untuk pembangunan desa dan juga untuk masyarakat bisanya dialihkan untuk foya-foya pribadi oleh pejabat setempat? Apakah tidak ada tim pengawas dana desa sehingga hal ini terjadi, rekan? Ya, baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat kami sampaikan bahwa memang fakta penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa administratif Ainena itu bermula sejak tahun 2021, di mana saat itu Muhammad Ansar Kakat yang ditunjuk sebagai pejabat kepala desa Ainena berdasarkan surat keputusan langsung oleh Bupati Seram bagian Timur, yakni Fahri Husni Al-Katiri dengan nomor suratnya 146 tahun 2021 Tribuners. Setelah menjabat, ia kemudian menunjuk Enci Safrin Kakat sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Ainena pada Agustus 2021 lalu. Sejak pengolahan dana desa dan alokasi dana desa periode 2021 hingga 2023, Desa Ainena sendiri menerima anggaran dengan total sebesar 3.157.514.088 rupiah. Namun dalam praktiknya Tribuners, dana yang telah dicairkan tersebut tidak dikelola sesuai mekanisme perencanaan, kemudian pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk menjalankan program pembangunan fisik dan non-fisik justru disimpan dan dikuasai langsung oleh pejabat terkait bersama bendaharanya. Meskipun awalnya dana tersebut direncanakan untuk pelaksanaan program desa, pada kenyataannya program-program tersebut tidak pernah direalisasikan, Tribuners. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk di dalamnya foya-foya di tempat hiburan. Dalam pemeriksaan, para tersangka mengaku bahwa dana desa tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan tidak dapat lagi mengingat secara rinci jumlah dana yang telah dipakai, yang semakin memperjelas buruknya pengolahan dana pengawasan keuangan desa selama periode tersebut. Begitu rekan Alinda. Baik rekan, lantas selain untuk foya-foya, adakah temuan tim penyidik terungkap dalam kasus ini selain untuk foya-foya mengenai dana desa ini, rekan? Ya, baik rekan Alinda, dapat kami informasikan bahwa selain digunakan untuk foya-foya di tempat hiburan, penyidik juga menemukan bahwa dana desa digunakan untuk berbagai pengeluaran lain yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang resmi. Di antaranya adalah pengeluaran untuk belanja tak terduga, kemudian bantuan sosial kepada masyarakat, hingga kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Beberapa contoh penggunaan dana tersebut antara lain untuk membantu biaya rumah sakit masyarakat, kemudian mengantar pasien yang hendak melahirkan ke rumah sakit, kemudian membantu biaya pendidikan anak-anak, serta pembuatan kuda-kuda penyangga tandu air di masjid di Desa Ainena. Meskipun secara kasat mata kegiatan tersebut terlihat sebagai bantuan sosial, namun seluruh pengeluaran tersebut tidak melalui mekanisme penganggaran desa, tidak tercatat secara resmi dan tidak pernah dibuktikan secara bertanggungjawabnya melalui laporan keuangan. Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur, negara diprediksi mengalami kerugian sebesar 1.162.403.513 rupiah. Kerugian ini berasal dari akumulasi penyalahgunaan dana desa selama 3 tahun,
yakni di tahun 2021, 2022, dan 2023. Begitu rekan Alinda. Baik rekan lantas, adakah barang bukti otentik yang bisa kasat mata terlihat begitu yang diamankan oleh pihak tim penyidik di dalam kasus ini? Ya baik, penanganan kasus dugaan korupsi dana desa ini dilakukan secara bertahap ya oleh Satreskrim Polres Seram Bagian Timur sejak Agustus 2024 lalu. Setelah dilakukan laporan resmi, penyidik kemudian ditingkatkan ya melalui sejumlah surat perintah penyidik dan penyidikan sehingga akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Puncaknya pada Senin 5 Januari 2026 kemarin, penyidik menyerahkan 2 orang tersangka beserta barang bukti tahap 2 ke Kejari Negeri Seram Bagian Timur. Dalam penyidikan tersebut, polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti penting yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Barang bukti yang disita tersebut meliputi 62 dokumen administrasi keuangan desa, uang tunai dalam jumlah besar dengan total ratusan juta rupiah, serta 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX yang tercatat sebagai aset desa. Selain itu juga turut diamankan dokumen kendaraan bermotor, bukti penerimaan pajak negara, serta kunci kendaraan. Seluruh barang bukti tersebut menjadi dasar untuk menelusuri aliran dana desa yang membuktikan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dikuasai dan dimanfaatkan oleh para tersangka. Begitu rekan Alinda. Baik, lantas mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terduga pelaku, apakah sudah diputuskan oleh tim kepolisian atau penyidik masih melakukan penyelidikan menyeluruh dalam kasus ini, rekan? Ya, baik rekan Alinda, bahwa hingga saat ini putusan hukum terhadap para tersangka belum dijatuhkan karena perkara masih berada pada tahap penuntutan dan akan diproses lebih lanjut di persidangan. Meski demikian, status hukum para tersangka terus jelas, yakni sebagaimana tersangka tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman berat. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau lain yang merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan. Demikian rekan Alinda. Yan na ba? Hindi na pumunta. Angsa naman pa eh, sila. Sehat. Oh, yang itu. Coba ngomong. Beda ya, beda. Ah, my God, itu sih pakai dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.